Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang penuh makna dan pelajaran hidup. Simaklah sampai pesan akhir yang kami sampaikan, agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah perbukitan yang subur dan hijau, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan dua pemuda bersaudara yang terpaut hanya 2 tahun. Mereka hidup tentram dan berkecukupan, dengan ladang yang cukup luas yang terbagi di 2 tempat yang sama rata, satu di atas bukit dan satu lagi di bawah, sebagai sumber penghidupan mereka. Namun meski bersaudara, kedua pemuda itu tidak terlalu akur. Mereka memiliki pemahaman dan jalan hidup yang berbeda, bahkan dalam hal mengurus ladang. Sang adik lebih senang mengurus ladang yang berada di bawah, sedang sang kakak lebih senang mengurus ladang yang berada di atas. Dan kesenjangan di antara dua bersaudara itu pun memuncak pada suatu hari. Waktu itu sang ayah harus menginap di kota untuk suatu urusan selama 1 minggu. 2 hari setelah keberangkatan sang ayah, tiba-tiba sang ibu jatuh sakit. Mereka berdua bergantian mengurus sang ibu sebab sibuk mengurus ladang. Dan pada saat giliran sang adik berjaga, kenyataan yang sangat berat harus diterima keluarga itu. Sang ibu kini telah meninggal dunia. Sekembalinya sang kakak dari ladang, mendengar berita duka itu membuatnya sangat terpukul. Ia tak bisa menahan emosinya dan menyalahkan sang adik yang tidak bisa merawat ibu mereka dengan baik. Sang adik yang tidak terima disalahkan juga menyalahkan balik sang kakak yang masih saja mengurus ladang padahal ibu mereka sedang sakit. Mereka yang tadinya memang tidak akur, kini semakin saling membenci. Dan kejadian buruk itu ternyata tidak berakhir sampai di situ. Sekembalinya dari kota, sang ayah yang mendengar kepergian sang istri merasa sangat hancur dan menyusul jatuh sakit. Merasa umurnya tak akan lama lagi, sang ayah kemudian berwasiat kepada kedua bersaudara itu untuk membagi warisan ladang keluarga dengan adil. Ladang yang berada di atas bukit untuk sang kakak yang memang sudah terbiasa mengurusnya. Begitu juga bagian untuk sang adik yang lebih senang mengurus ladang yang berada di bawah. Mengingat ketidakakuran mereka berdua, sang ayah meminta rumah mereka untuk dijual jika ia sudah tiada dan membagi hasilnya. Mereka yang sangat menghormati sang ayah menerima dengan baik wasiat sang ayah. Hingga setelah sang ayah meninggal, mereka pun membagi warisan tersebut dan membangun rumah di dekat ladang masing-masing. Beberapa waktu berlalu, terlihat lagi perbedaan dari keduanya. Saat sang kakak memilih untuk menikah dan memiliki keturunan, sang adik ternyata memilih untuk menghabiskan waktunya membujang. Ia tidak terlalu senang merepotkan dan direpotkan orang lain, sebab itu ia memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan saat usia mereka sudah beranjak 40 tahun, saat sang kakak sudah memiliki 6 orang anak, sang adik masih tetap dengan pendiriannya untuk tidak menikah. Suatu malam sang adik terjaga. Ia mulai berpikir dari lubuk hatinya, bagaimana mungkin ini adil jika masing-masing dari kami mendapatkan bagian ladang yang sama untuk digarap. Kakakku memiliki seorang istri dan 6 orang anak untuk diberi makan, sedang aku tidak memiliki siapapun. Kakak seharusnya memiliki lebih banyak gandum daripada aku. Di tengah malam itu, sang adik pergi ke lumbung gandum miliknya, mengumpulkan seikat besar gandum, lalu membawanya menaiki bukit melalui jalur bawah dan menaruh gandum yang ia bawa di lumbung milik kakaknya. Tidak lupa ia lepas ikatannya agar tidak diketahui. Kemudian ia kembali ke rumahnya melalui jalur atas. Sebab melalui jalur atas lebih mudah untuk turun, dan untuk menaiki bukit akan lebih mudah melalui jalur bawah. Tak disangka, meskipun sudah tidak rukun selama puluhan tahun, sang adik masih peduli dan memperhatikan kehidupan sang kakak. Keesokan paginya, saat sang adik tengah bersiap untuk ke ladang, dia terlihat bingung melihat lumbung gandumnya yang terlihat tidak berubah. Masih sama banyak seperti sebelum ia membaginya kepada sang kakak. Apakah semalam aku hanya bermimpi? Pikirnya dalam hati. Malam hari setelah kejadian membingungkan itu,
Ia pun kembali membawa seikat besar gandum. Kali ini ia akan memastikan kalau ini bukan mimpi. Ia menaiki bukit melalui jalur bawah, meninggalkan seikat gandum itu di lumbung sang kakak, lalu turun melalui jalur atas. Setelah memastikan perbuatannya bukanlah mimpi, ia pun tertidur dengan perasaan puas. Ia berharap sang kakak tidak akan pernah kekurangan gandum untuk dia makan dengan keluarganya. Keesokan harinya, hal yang sama terulang kembali. Gandum di lumbung padinya sama sekali tidak berkurang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada malam harinya ia memutuskan untuk membawa sebagian besar gandum di lumbungnya dengan sebuah kereta gandum dan menyisakan hanya sedikit sebagai bekalnya hingga musim panen datang. Tapi malam ini dia akan menaiki bukit lewat jalur atas, sebab jalan di jalur bawah telah becek oleh hujan lebat siang tadi. Tentu akan sulit untuk membawa kereta gandum di jalanan yang becek. Di bawah sinar bulan purnama, sang adik menarik gerobak yang berisi penuh gandum itu dengan penuh semangat. Siapa sangka seorang adik yang selama ini tidak pernah akur dengan kakaknya begitu peduli dengan kehidupan saudaranya. Di tengah perjalanan, hal yang cukup mengejutkan terjadi. Samar-samar ia melihat sosok bayangan hitam mendekat dari arah depan. Ia mencoba melihat dengan cermat, tapi ia tak bisa menebak apa sebenarnya yang sedang mendekat ke arahnya. Dan alangkah kagetnya ia saat mengetahui apa sebenarnya sosok bayangan hitam itu. Semakin mereka mendekat satu sama lain, mulai terlihat bahwa itu adalah sosok manusia yang sedang mendorong gerobak yang berisi penuh gandum, sama seperti dirinya. "Kakak," ucap sang adik mendapati sosok bayangan hitam itu yang ternyata adalah sang kakak. "Kemana kamu mau membawa satu gerobak gandum di tengah malam seperti ini?" Sang kakak yang juga sedang kebingungan mencoba menjawab pertanyaan sang adik sebelum ia menanyakan hal yang sama. "Maafkan aku sebelumnya yang tidak memberitahumu. 2 malam sebelumnya aku secara diam-diam membawa seikat gandum dan meletakkannya di lumbung gandummu. Tapi entah apa yang terjadi, gandum di lumbungku tidak juga berkurang. Aku takut semua yang aku lakukan hanya mimpi. Jadi malam ini aku membawa sebagian besar gandumku untuk kuletakkan di lumbungmu dan memastikan kalau ini bukan mimpi." Setelah terdiam sejenak mencerna apa yang sebenarnya terjadi, barulah sang adik mengerti sekarang. Sang adik tersenyum haru dan juga menceritakan apa yang terjadi. "Aku juga melakukan hal yang sama 2 malam terakhir ini dan mendapati hal yang sama. Gandum di lumbungku tidak berkurang meski sudah aku bawa sebagian ke lumbung milik kakak. Kita tidak bertemu sebab aku naik ke rumah kakak lewat jalur bawah, sedang kakak turun ke rumah saya dari jalur atas. Dan saat kembali, kita juga melewati jalan yang berbeda. Tapi malam ini seolah alam ingin mempertemukan kita. Jalur bawah becek oleh hujan dan satu-satunya jalan adalah jalur atas. Dan disinilah kita sekarang saling menangkap basah satu sama lain." Sang kakak yang mendengar itu tentu juga tidak bisa menahan rasa harunya. Meski hubungan mereka cukup renggang, ternyata mereka masih saling peduli satu sama lain. Sang kakak kemudian menanyakan tentang alasan sang adik diam-diam membawa gandum untuknya, yang kemudian dijawab sang adik jika ia merasa sang kakak membutuhkan lebih banyak gandum untuk mencukupi istri dan ke-6 anaknya, sedang dia hanya hidup sendiri dan tidak membutuhkan terlalu banyak makanan. Sang adik yang juga penasaran dengan alasan sang kakak diam-diam membawa gandum untuknya menanyakan hal yang sama. Sang kakak kemudian menjawab jika ia membawakan adiknya gandum itu sebab merasa adiknya akan membutuhkan tabungan lebih untuk mencukupi hidupnya di masa tua nanti sebab sudah tidak bisa bekerja, sedang dirinya memiliki 6 anak yang kelak akan mengurus dan mencukupi kebutuhannya. Dan malam itu mereka memutuskan untuk duduk di bawah sebuah pohon, menyalakan api unggun dan merajut kembali benang di antara mereka yang sebelumnya telah terputus. Meski jarang bertemu dan bertegur sapa, hati mereka tidak bisa berbohong.
bahwa mereka masih saling menyayangi dan saling peduli satu sama lain. Dan malam itu menjadi awal rukunnya kembali sang kakak beradik. Teman-teman, ingatlah bahwa saudara adalah manusia yang Tuhan turunkan untuk kita bersama-sama mengarungi suka maupun duka. Merekalah orang yang tidak segan kita hutangi saat membutuhkan uang. Merekalah yang senantiasa menunggu dan mengurus kita ketika di rumah sakit. Merekalah yang selalu ada saat keadaan sulit. Jadi pastikan mereka juga ada saat keadaan senang. Setelah orang tua, pastikan saudaramu adalah orang pertama yang mendapatkan traktiran, undangan, dan bantuan sebelum yang lain. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.